Anda kembali di Nusantara Economic Updates, dialog segmen Industri 360 kita lanjutkan kembali bersama Ketua Komunitas Warteg Nusantara, Bapak Mukroni. Pak, tadi kan kita juga membahas bahwa sebetulnya sempat ada krisis dari pandemi COVID-19 yang juga turut menekan UMKM warteg ini kan karena adanya pembatasan PSBB dulu ya. Nah, krisis sekarang apakah sudah bisa dikatakan cukup menggerus begitu signifikan dari pendapatan pelaku usaha warteg? Ya, belum ya, nggak separah pandemi karena yang penting kalau kita buka usaha ada pembeli seberapapun kita masih hidup, Pak. Kalau kemarin itu pas pandemi kan memang benar-benar distancing sosial ya, orang nggak boleh datang. Kalau ini masih. Dan kalau menurut saya memang kalau dolar itu memang penggunaannya nggak terlalu banyak ya, karena tadi masalah tempe. Terus yang kedua memang tadi plastik gitu kan. Memang nanti akan berimbas karena kita dengan desa itu kan jembatan gitu kan. Jembatan antara desa dengan warteg karena kita membeli produk-produk daripada petani gitu kan. Nah sekarang misalnya kalau dolarnya naik kan pupuk, terus macam-macam obat-obatan juga akan naik. Terus ongkos itu kan, transportasi kan dari bensinnya juga naik. Jadi memang ada pengaruhnya juga walaupun kita nggak pakai dolar tapi tetap harga-harga akan naik karena tadi transportasinya, terus itu bahan-bahannya misalnya kayak peternakan ayam itu kan bahan pakannya kan banyak dari impor gitu kan, terus perikanan juga begitu, terus transportasinya dari desa ke kota kan juga memakai itu salah satu memang ada efek, tapi yang tadi yang kami ingin perhatian dari pemerintah adalah hidrometeorologi, Mbak. Karena ini nggak bisa dikendalikan, karena sudah dari langit ya kalau misalnya musim itu. Nah, takutnya nanti tadi ada kangkung susah, tauge susah, beras susah karena tadi ada bencana hidrometeorologi yang akan kita hadapi. Gitu, tapi daya tahan warteg ya untuk usaha warteg sendiri saat ini seberapa kuat, Pak? Di antara begitu banyak bisnis usaha makanan dan juga rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang kita tahu juga sangat sensitif dengan pelemahan daya beli masyarakat. Selama istilahnya pelanggan masih istilahnya perutnya logistiknya perlu makan, saya pikir nggak akan bangkrut ya karena memang cukup tangguh gitu karena kita akan memenuhi kebutuhan, apalagi kita kan dengan harga yang murah terus menengah ke bawah kan, istilahnya insya Allah sih nggak terlalu inilah ya, artinya sampai seperti yang kejadian kemarin pandemi gitu kan. Kalau memang tadi pemerintah juga harus menjaga gitu kan. Saya pikir karena warteg adalah logistik dan termasuk rantai kuliner yang bisa istilahnya menjaga stabilitas perut rakyat itu kan. Dengan tekanan kenaikan biaya operasional, strategi pelaku usaha warteg sudah termasuk mengurangi karyawan, kemudian juga porsi, jam operasional mungkin, atau sudah ada tidak Pak yang amit-amit ya Pak ya, ini sudah gulung tikar gitu. Tadi kan ada 4 komponen, bahan baku, terus gaji, terus biaya tadi listrik dan sewa. Ini mana gitu yang urgent. Biasanya teman-teman kalau misalnya di Jakarta ternyata sewanya mahal, dia pindah ke yang lebih murah, misalnya ke Bekasi gitu kan. Atau misalnya tadi karyawan, kalau yang dikurangin mana yang bisa gitu, yang tadi biasa karyawan 3 dia kurangin menjadi 2. Untuk menutupi tadi, terus listrik gitu kan, terus banyak yang dimatiin, terus jadi memang tergantung kreativitas masing-masing, Mbak. Tapi memang kalau bahan baku agak ini naik itu pada pusing semua itu pemilik warteg gitu, karena memang kan kita nggak bisa merencanakan. Kalau asisten kan bisa kita kan, tapi kalau sudah bahan baku kan hari ini misalnya cabai 50 terus besok 60 atau 70, ini kan kita bagaimana mensiasati. Nah, ini yang perlu diantisipasi, dan kami dari pedagang warteg ya untuk regulasi pemerintah juga untuk menjaga tadi stabilisasi bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh warteg itu, Mbak. Masih soal daya beli juga ya Pak ya, untuk konsumsi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang juga masih tidak pasti. Apakah digitalisasi ini juga menjadi salah satu alternatif untuk pelaku usaha warteg di tengah sebelumnya kan memang sudah banyak yang memanfaatkan platform digital dan aplikasi layanan online? Itu sangat dibutuhkan, efisien. Misalnya kita yang tadinya misalnya waktu subuh yang harusnya ke pasar gitu kan, nah kita bisa beli dikirim gitu dengan lewat. Terus
Yang kedua misalnya kita tadi sewanya mahal karena luas, nah kita bisa dengan sewa yang cukup karena kita bisa menjual lewat online. Jadi memang digitalisasi itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan gitu kan oleh para pedagang warteg untuk mengefisienkan operasional. Oke, dari apa yang Bapak sampaikan jadinya ini menangkap juga bahwa Betul. warteg ini sebetulnya daya tahannya juga Betul. cukup tangguh ya di Insya tengah Allah. kondisi ekonomi yang tidak menentu. Betul. Namun kalau kita berbicara terkait dengan warteg sebagai penopang ekonomi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerjanya, kemudian juga menjaga bahwa akses makanan ini bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Ini seberapa besar ini kontribusinya? Ya kita misalnya kalau saya hitung ya dari angka kasar itu kan, karena kita melihat pedagang warteg itu kan dari 3 daerah, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Itu kira-kira di Jabodetabek itu ada sekitar 50.000 outlet, Mbak. Itu kalau bisa misalnya menampung 2, itu kan sudah 100 itu kan. Apalagi tadi kan daya tahan keluarganya, dia bisa makan di situ gitu kan, anaknya bisa makan di situ dan sekolah. Saya pikir ini warteg itu salah satu ekonomi tangguh yang bisa menghidupi istilahnya masyarakat ke bawah dan bisa melayani gitu kan untuk kebutuhan logistik perut mereka gitu. Melihat peran warteg untuk kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan yang juga menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo. Siap. Ini apakah kebijakan pemerintah saat ini juga sudah cukup mendukung sekali untuk kemajuan warteg dan perkembangannya? Iya, kita memang ada beberapa istilahnya misi dari pemerintah ya. Cuma mungkin di lapangan yang perlu ditingkatkan. Misalnya kita untuk mendapatkan KUR gitu kan, kredit usaha rakyat. Ini banyak teman-teman warteg ini belum banyak mengakses. Karena ketika pandemi mereka banyak ya tadi ada mungkin pinjol atau apa yang sliknya itu kan sekarang walaupun kena misalnya cuma hanya 1 juta, 5 juta, tapi kan itu nggak bisa mengakses ke KUR. Ini harapan kami agar pemerintah sekarang kan Kementerian Keuangan menggelontorkan berapa triliun untuk agar rakyat bisa mengakses, tapi ternyata di bawah karena tadi ada hambatan dari slik itu, jadi susah untuk mengakses. Nah, ini bagaimana solusi pemerintah agar teman-teman warteg atau yang lainnya gitu bisa mengakses KUR agar roda usahanya bisa berjalan gitu kan. Sempat tidak komunitas warteg Nusantara ini berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan tadi ya ada aspek dari pembiayaan soal keterbatasan untuk KUR itu? Iya, itu kita nanti sebenarnya sudah disuarakan karena teman-teman juga sudah banyak itu kan mengeluh gitu kan ke perbankan gitu kan, karena memang tapi kan ini aturan kan sangat ketat gitu kan, jadi ya nanti mungkin ke depan ya terutama kami juga menghimbau kepada media untuk bisa menyuarakan. Selain kita juga nanti akan ya dengan istilahnya perkumpulan kami untuk mencoba agar pemerintah menangkap aspirasi dari kami tentang keluhan tadi, Mbak. Oke, di luar KUR ada tidak insentif yang juga masih dibutuhkan oleh pelaku usaha warteg menyikapi berbagai kenaikan harga bahan baku, energi, dan juga tadi ya seperti harga kemasan biaya plastik ini? Betul. Memang ada beberapa subsidi, misalnya kayak LPG itu kan disubsidi pemerintah gitu kan, terus ya listrik gitu kan, itu ya ada gitu kan yang kami terima. Tapi sebenarnya yang paling urgent sekarang ini adalah pembiayaan, karena memang kita ketika mengalami masa di pandemi itu kan kita hampir rontok gitu kan. Nah, sekarang kita akan pulih tentunya kan dengan tadi permodalan. Nah, tapi tadi ada beberapa keluhan dari teman-teman, ternyata kita nggak bisa karena tadi ada faktor slik dan lain sebagainya itu, Mbak. Oke, nah di tengah kemudian ya kondisi ekonomi dan juga persaingan antara usaha bisnis makanan dan juga rumah makan, restoran dan lain sebagainya, posisi warteg ini sekarang sejauh ini di tahun 2026 ini seperti apa, Pak? Iya, karena tadi mungkin bagi daya beli masyarakat yang tadi tergerus, akhirnya dia pilihnya kan warteg karena harganya murah gitu kan dan terjangkau. Nah, ini banyak gitu. Jadi kalangan konsumen menengah ke bawah itu masih ke usaha-usaha inilah kuliner yang terjangkau harganya. Karena tadi gitu kan, karena mungkin keterbatasan dan di warteg ini kan terus terang kan nggak susah untuk menaikkan karena kalau menaikkan pelanggan akan lari, Mbak. Jadi tadi makanya digeser-geser yang supaya bisa
tetap survival gitu Mbak. Oke, terakhir Ya, Pak Mukroni, iya. kalau kondisi kenaikan biaya operasional, harga Iya. bahan baku dan juga lemahnya daya Iya. beli ini masih berlangsung hingga akhir tahun, Anda melihat untuk proyeksi di tahun ini akan seperti apa nih berdampaknya ke omset warteg? Ya, ini mudah-mudahan ya badai pasti berlalu. Tapi ya kita sekarang ini kan kayak perfect storm gitu kan, badai sempurna karena apa? Tadi kondisi global, perang gitu kan, terus tadi berimbas pada ekonomi, terus nanti kita dihadapkan dengan hidrometeorologi ya. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi pemerintah sehingga tadi kita bisa survive, dan mudah-mudahan ya kita mendoakan lah semoga iklim atau bencana ini tidak terlalu ekstrim terhadap kondisi wilayah negara kita itu. Baik, terima kasih Pak Mukroni, Ketua Komunitas Warteg Nusantara Koantara, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Sama-sama. Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Ya, sama-sama Mbak Ellen. Makasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.